Hai adik-adik, Hai, bersama Kak Deser dan Kak Arni. menceritakan cerita Alkitab yang menarik hari ini. Bahkan kita bersama-sama beribadah, bernyanyi, dan menghafal ayat hafalan. Namun sebelumnya, kakak akan menanyakan kabar adik-adik yang ada di rumah. Kamu masih ingat? Kalau kakak tanya kabarnya, kamu bisa menjawab bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Siap? Oke, bagaimana kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, yang kabarnya dahsyat luar biasa, boleh menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami, berkati kami, biar apa yang kami dengar, kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mungkin kamu pernah berpikir, aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa melakukan itu. Aku juga masih terlalu kecil. Adik-adik, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kamu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Adik-adik, sekarang kita akan baca bersama-sama. Masihkah kamu ingat cara baca ayat hafalan kita hari ini? Dari alamat, isi, kembali ke alamat. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Adik-adik, kita baca bersama-sama lagi yuk. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Mengertikah kamu arti ayat hafalan kita hari ini? Saya akan jelaskan buat kamu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya, jangan seorang pun menganggap engkau kecil. Tetapi, kamu harus jadi teladan bagi orang-orang lain. Dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Artinya apa? Kamu bisa jadi contoh bagi orang lain dalam iman percayamu kepada Tuhan Yesus.
dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya apa? Kamu bisa jadi contoh bagi orang lain bahwa kamu bisa tidak melakukan dosa. Adik-adik, ayo kita baca lagi bersama-sama ayat hafalan kita hari ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kamu lakukan? Allah mau supaya kamu menjadi contoh bagi orang-orang lain dimanapun kamu berada. Entah itu di sekolah, di rumah, di tempat bermain, dimanapun itu. Kamu harus jadi contoh karena kamu adalah anak Allah. Lalu bagaimana dengan kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Kamu belum bisa jadi contoh bagi teman-temanmu. Karena apa? Karena kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi hari ini kamu jangan khawatir. Jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan menjadi contoh bagi teman-temanmu. Dan dosamu juga diampuni. Maukah kamu hari ini percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, mari kita kembali baca ayat hafalan kita hari ini. Tapi kita menggunakan bulan kelahiran kita. Bagi kamu yang lahir di bulan Januari sampai bulan Juni, kamu bisa berdiri dan baca bersama dengan kakak. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Bagi kamu yang lahir di bulan Juli sampai bulan Desember, kamu bisa berdiri dan baca bersama dengan kakak ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama lagi semuanya yang lahir dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini, tapi kita tidak menggunakan teks, bisa? 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam
kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Adik-adik, jangan lupa sepanjang minggu ini kamu perlu ingat dan hafal terus ayat hafalan kita hari ini. Pilih siapa kau layani, tapi aku seisi rumahku layani Tuhan, layani Tuhan, layani Tuhan. Pilih siapa kau layani, tapi aku seisi rumahku layani Tuhan, layani Tuhan, layani Tuhan. 900 kereta tembaga, ratusan musuh datang, orang-orang Kanaan mau menindas orang Israel. Wah, adik-adik, orang Israel tidak memiliki tembaga karena waktu itu raja yang memimpin Kanaan itu mengambil semua harta orang Israel dan mereka tidak bisa melawan orang-orang Kanaan yang menjadi musuh mereka. Wah, adik-adik, tahukah kamu orang Israel melupakan janjinya kepada Allah. Mereka berjanji bahwa mereka akan setia beribadah kepadanya. Tetapi adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka beribadah kepada Allah lain. Dan ketika mereka beribadah kepada Allah lain, mereka juga ditindas oleh orang-orang yang berasal dari timur, termasuk orang Kanaan. Wah, selama 20 tahun mereka beribadah kepada Allah lain dan 20 tahun juga mereka ditindas oleh bangsa lain. Wah, adik-adik, ketika mereka keluar rumah, mereka sangat takut, bahkan mereka bersembunyi. Wah, adik-adik, karena mereka tidak sanggup lagi, mereka meminta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan. Mereka mengingat bahwa Allah lah yang sanggup menolong mereka. Wah, mereka berseru, Tuhan, tolonglah kami, bebaskanlah kami dari orang-orang yang menakutkan ini. Wah, adik-adik, padahal mereka masih beribadah kepada Allah lain. Wah, apakah Allah mau menolong mereka? Betul sekali, Allah mau menolong mereka. Mungkin kamu berpikir bahwa mereka tidak pantas ditolong oleh Allah. Tetapi dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengasihi orang Israel. Tahukah kamu bahwa bukan hanya orang Israel yang Allah kasihi? Kamu dan kakak adalah Allah kasihi. Siapakah Allah? Allah adalah pencipta. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan ciptaan yang paling berharga yaitu kamu dan saya. Adik-adik, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat apa? Wah, kamu akan tahu. Dalam firman Tuhan mengatakan dalam Roma 5 ayat 8, kakak akan membacakannya kepada kamu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adik-adik, Allah mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang akan menghapus dosa dunia dan mengambil semua hukuman dosamu. Wah, tahukah kamu apa itu dosa? Wah, dosa segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, dan yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Wah, mungkin kamu selama ini suka berbohong, itu adalah dosa. Mungkin kamu suka mengutamakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu juga dosa. Adik-adik, semua dosa yang kamu lakukan akan diambil semua oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dia bukan hanya mati saja, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang kekal bersama dengan Allah. Wah, adik-adik, hanyalah Allah satu-satunya jalan keluar untuk orang Israel supaya mereka bebas dari tindasan bangsa lain. Wah, adik-adik, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengirimkan seorang perempuan. Wah, siapakah dia? Yaitu Deborah. Dia yang akan menjadi hakim atas orang Israel. Wah, hakim ini dia yang akan menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Adik-adik, Deborah ini dia mengetahui peraturan Allah. Bahkan Allah memberikan kebijaksanaan, bahkan hikmat yang khusus kepada Deborah. Ketika kamu juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu bisa meminta kepadanya untuk menolongmu supaya bisa menjadi pemimpin dan teladan. Wah, adik-adik, kamu boleh memiliki hal itu ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, mungkin kamu meminta kepada Allah supaya kamu bisa menjadi pemimpin di kelas. Mungkin kamu merasa kecil, aku gak sanggup, aku masih kecil, aku gak bisa. Wah, ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu pasti bisa memimpin di kelas contohnya. Wah, adik-adik, demikian juga waktu itu Deborah bisa menjadi teladan yang baik bagi orang Israel. Bahkan waktu itu dia menjadi pemimpin yang sangat dihargai. Bahkan apa yang dia perintahkan, orang-orang Israel mendengarnya. Adik-adik, waktu itu Deborah menyuruh beberapa orang untuk memanggil seorang laki-laki yang ada di Israel Utara. Wah, siapakah nama laki-laki ini? Dia adalah Barak. Wah, Barak ini dia datang menemui Deborah dan mungkin mereka berbincang-bincang. Adik-adik, Deborah berkata kepada Barak, "Bukankah Allah telah menyuruh kamu untuk mengumpulkan 10.000 orang laki-laki pergi ke Gunung Tabor?" Wah, adik-adik, Allah berfirman bahwa Allah akan menyerahkan tentara Sisera ke dalam tangan orang Israel atau ke tangan Barak. Barak waktu itu menggunakan kesempatan itu untuk membalas bangsa-bangsa yang menindas orang Israel selama 20 tahun. Wah, adik-adik, dia melakukan perintah itu sesuai yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia memanggil orang-orang Israel, laki-laki khususnya 10.000 orang. Mereka berkumpul dan mereka pergi ke Gunung Tabor. Wah, adik-adik, sebelum mereka berangkat, dia berkata kepada Deborah. Dalam firman Tuhan mengatakan dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak
maju. Wah, adik-adik, artinya Barak tidak mau pergi sendirian tanpa Deborah. Di dalam firman Tuhan mengatakan tidak ada dituliskan kalau Barak takut. Wah, adik-adik, mungkin dia mau tahu kalau Allah tetap menyertai mereka karena dia mengetahui bahwa Allah menyertai Deborah. Waktu itu Deborah berkata kepada Barak, "Baiklah, aku akan bersama-sama dengan engkau." Wah, adik-adik, mereka bersama-sama pergi ke Gunung Tabor. Wah, mungkin mereka melakukan perjalanan. Mereka sampailah di Gunung Tabor. Wah, adik-adik, pada saat mereka sampai, mereka melihat ada tentara orang-orang Sisera. Wah, mereka telah berkumpul. Wah, waktu itu mereka berkumpul di lembah gunung. Sedangkan Barak dan bersama dengan timnya mereka berkumpul di puncak gunung. Wah, mereka melihat dari atas. Wah, adik-adik, ketika mereka melihat, Deborah berkata, "Mari bersiaplah, kita akan menang hari ini karena Allah menyerahkan Sisera ke dalam tangan kita hari ini." Wah, ketika Deborah berkata demikian, Barak langsung melangkah, bahkan dia melangkah dengan ketaatannya kepada Allah. Ketika dia melangkah, adik-adik, dan tentara orang-orang Sisera itu mereka mau menyerbu, tetapi tiba-tiba ada satu kedahsyatan terjadi. Tiba-tiba ada guntur, bahkan hujan dan kilat. Waktu itu terjadilah hujan yang sangat lebat, dan bahkan orang-orang Sisera itu tertindas dengan pedang mereka sendiri. Mereka berjatuhan dan mereka jatuh di pedang mereka, dan mereka mati di pedang sendiri, adik-adik. Wah, apa yang terjadi? Semua pengikut-pengikut Sisera mati oleh pedang yang mereka bawa. Wah, adik-adik, ketika Sisera melihat bahwa pengikut-pengikutnya itu sudah mati, apa yang dia lakukan? Mungkin dia takut. Dia sangat takut, adik-adik. Dia diam-diam untuk lari. Wah, dia melihat kanan kiri, mungkin dia lari terbiri-biri. Dia bersembunyi. Waktu itu dia bersembunyi di rumah seorang perempuan bernama Jael. Wah, dia berkata, "Nanti kalau ada orang yang menanyakan tentang aku, jangan kasih tahu ya kalau aku ada di sini." Wah, perempuan Jael ini mungkin dia berkata, "Oke lah," atau "baiklah." Wah, adik-adik, Sisera mungkin karena dia capek berlari, dia ketiduran. Tiba-tiba Jael tadi dia mengambil kapak tendanya, dia memukulkan kepala Sisera sampai mati. Wah, adik-adik, Sisera mati karena perempuan itu membunuhnya dengan kapak. Wah, Barak waktu itu dia terus mencari Sisera, dan dia mengetahui kalau Sisera sudah mati oleh kapak itu. Wah, adik-adik, orang-orang Israel bersukacita bersama Deborah dan orang yang ikut dalam peperangan itu. Wah, adik-adik, mereka bersukacita. Mereka dapat mengalahkan orang Kanaan yang menindas mereka selama 20 tahun. Wah, akhirnya Barak dan Deborah bersama dengan orang Israel, mereka menyembah kepada Tuhan selama 40 tahun lamanya. Wah, sangat luar biasa ya. Mereka kembali beribadah kepada Allah yang hidup itu. Wah, adik-adik,
Ketika kamu juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu juga bisa melakukan hal seperti itu. Kamu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kamu bisa melakukannya dalam minggu ini. Kamu bisa melakukannya dengan menuliskan di dalam catatanmu apa yang perlu kamu lakukan minggu ini. Contohnya, hari ini saya mau jadi teladan bagi temanku. Dengan cara apa? Menolong teman yang kesusahan. Atau di dalam kelas, kamu bisa menjadi teladan dengan tertib, dengan tidak menyontek. Kamu juga bisa menjadi teladan bagi teman-temanmu. Atau ketiganya, kamu bisa menjadi teladan dalam keluargamu. Contohnya keluargamu suka marah, atau di dalam keluargamu suka apa? Suka berantem. Kamu bisa menjadi teladan melalui perkataan, atau kamu bisa menegur mereka. Adik-adik, hari ini kamu boleh melakukannya dan menerapkan dalam minggu ini. Bagi kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu masih belum bisa untuk menjadi teladan. Karena apa? Karena kamu belum mengenal Allah yang sebenarnya. Kamu tidak mengenal kebaikan yang daripada Allah. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Dalam firman Tuhan mengatakan dalam Roma 10 ayat 13, kakak akan membacakannya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Adik-adik, kamu bisa menjadi teladan ketika kamu berseru di dalam nama Tuhan Yesus, dan kamu bisa melakukan hal-hal yang menjadi teladan bagi orang lain. Adik-adik, yang perlu kamu lakukannya itu percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan mampu menolong kamu untuk melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hatinya. Maukah kamu melakukannya hari ini? Ketika kamu mau melakukannya hari ini, tundukkan kepala, kita berdoa. Kamu meminta tolong kepada Tuhan agar Tuhan dapat menolongmu untuk menjadi teladan dalam minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami. Bahkan adik-adik yang telah mendengarkan cerita hari ini, Tuhan mampukan mereka supaya minggu ini mereka mampu menjadi teladan baik bagi keluarga maupun dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Ingat, sepanjang minggu ini kamu harus jadi contoh bagi keluargamu juga teman-temanmu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.